Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso. Di sini ada Dina dan juga ada Mbak Ratih. Jadi teman-teman ya, siang hari ini saya kedatangan tamu, tapi tamunya ini sudah pernah bertamu ke sini sebelumnya. Saya sih sudah tahu tujuannya Mbak Ratih ini apa, cuman saya belum tahu banyak, makanya ini saya videokan biar kita sama-sama tahu tujuan Mbak Ratih kesini ini sebenarnya apa. Kok mau-maunya jauh-jauh dari Banyuwangi ya Mbak? Iya. Dari Banyuwangi datang ke sini, dan ini yang kedua kalinya lagi. Jadi Mbak Ratih, tolong diceritakan ini sebenarnya Mbak Ratih ini punya tujuan apa lagi kok jauh-jauh dari Banyuwangi sengaja datang ke sini? Iya, baik. Jadi tujuan saya datang ke sini karena saya pribadi ingin bersilaturahmi dengan Mbak Wongso dan juga Bawor sama Mbak Dina. Karena saya juga sering teleponan sama Mbak Dina. Oh iya. Iya, lalu selain itu saya juga ada tujuan lain karena saya ingin menyampaikan amanah dari bapak saya. Amanah apa Mbak? Iya, jadi bapak saya itu menitipkan sedikit rezeki buat Mbak Wongso karena mungkin ini sebagai tanda terima kasih gitu ya, karena proyeknya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kalau nggak salah mungkin itu bawa sedikit rezeki semisal kayak uang sih. Oh, itu untuk siapa? Kalau itu tentunya untuk Mbak Wongso. Apa namanya? Tadi jenengan bilang kan sebagai mungkin bentuk terima kasih. Memangnya bapak kamu sudah berjalan lancar itu proyeknya? Iya, alhamdulillah udah berjalan lancar. Terus bapak kamu merasa berjalan lancarnya itu karena bantuan dari saya begitu? Iya, nggak lupa juga karena sama Allah. Iya betul. Terus menitipkan atau memberi uang kepada saya. Betul. Alasannya apa? Ingin memberikan uang kepada saya? Karena kan juga saya sama bapak saya udah lihat di YouTube-nya Mbak Wongso. Kan Mbak Wongso juga suka berbagi gitu ya. Kayak Ya, misal alhamdulillah. bantu-bantu bangun masjid, terus bantu-bantu orang di jalan dan juga yang lainnya. Jadi mungkin hati bapak saya sedikit tergerak gitu. Jadinya ingin memberikan sedikit rezeki untuk Mbak Wongso. Ya itu terserah sih mau buat apa, terserah Mbak Wongso, tapi intinya itu. Oh, berarti bapak kamu percaya kepada saya, pasti uangnya nanti akan digunakan dengan baik. Karena melihat saya sering berbagi di jalanan, terus ikut bantu-bantu bangun masjid dimanapun. Jadi mungkin tujuannya seperti itu. Tetapi tadi bilang terserah saya mau diapakan uang itu, tentu terserah saya. Iya. Kalaupun saya gunakan sendiri boleh Mbak? Boleh. Tapi karena udah dikasih kepercayaan juga sih sama bapak saya. tapi nggak mungkin lah nanti saya pakai sendiri, nggak mungkin. Pasti saya akan gunakan sebaik mungkin. Terus kalau boleh tahu, memangnya ini mohon maaf sekali ya, bapaknya nitip berapa uangnya? Nggak banyak sih. Kalau saya pribadi itu nggak menghitung ya tadi. Tapi kalau nggak salah tadi sekitar 20 juta. Bapak bilang gitu. Dan juga saya juga tadi menitipkan sedikit sih, sekitar 10 juta. Ini nggak salah Mbak. Enggak. Itu tadi 20 juta apa 2 juta? 20 juta. Terus saya 10 nambahin juta. lagi sekitar 10 juta. Berarti 30 juta. Iya, betul. Ini nggak salah Mbak. Enggak. Beneran. Beneran. Masya Allah. Itu banyak banget Mbak. Tadi jenengan bilang sedikit rezeki, ini bukan sedikit tapi ini udah banyak banget. Ini Dina saja mungkin belum pernah lihat uang sebanyak 30 juta. 1 juta aja nggak tahu pernah apa belum. Ya pernah sih. Tapi apa ini nggak kebanyakan Mbak? Maksudnya itu kan uang banyak. Namanya manusia kan kadang-kadang tidak luput dari khilaf.
itu yakin jenengan percaya dengan saya disuruh megang uang segitu banyak. Kalau itu udah percaya sih, karena kan pasti bakalan dipakai dengan baik gitu. Ya melihat dari postingan YouTube sebelumnya gitu. Ya tapi insya Allah sih amanah, tapi kayaknya ini kebanyakan. Kalau seumpamanya yang saya terima yang dari Mbak saja gimana? Yang dari Bapak bawa pulang lagi saja. Jangan, nanti malah saya yang nggak enak sama Mbak Wongso. Terus karena kan saya juga udah dikasih amanah sama Bapak, masa saya nggak nyampein ke Mbak Wongso gitu. Ya nanti dipikirkan lagi saja ya. Tapi yang jelas datang ke sini membawa uang sebanyak 30 juta. Iya. Yang 10 juta dari jenengan, yang 20 dari Bapak jenengan. Iya betul. Ya kebetulan sih saya rencana mau renovasi masjid. Mau pasang plafon masjid karena plafonnya udah nggak layak. Takutnya ada orang sholat, plafonnya jebol, kena kepala malah nanti bahaya. Makanya saya mau rencana itu. Tapi ya mungkin ini yang dinamakan takdir ya Mbak Ratih. Saya lagi bingung nyari uang kemana mau benerin masjid itu plafon. Tiba-tiba jenengan datang ke sini membawa uang segitu banyak. Mudah-mudahan sih nanti uangnya cukup untuk pasang plafon karena ngikutin zaman sekarang kan plafon seperti itulah, mewah-mewah. Ya saya juga pengen bikin masjid itu plafonnya yang mewah. Kenapa? Karena itu kan tempat ibadah, rumah Allah. Iya betul. Kadang-kadang tempat-tempat yang nggak penting saja dimewah-mewahin, masa ini masjid nggak dibikin mewah. Berarti ini benar-benar Allah menjawab doa saya. Kayak saya meminta rezeki, berarti datang ke sini membawa rezeki banyak. Terus bagaimana kabar jenengan sendiri nih? Mengenai usaha saya. Ya, mengenai usaha terus ya kesehatannya ini gimana Mbak Ratih? Kalau kesehatan alhamdulillah udah baik. Mm-mm. Terus kalau usaha alhamdulillah juga makin lancar sih. Makin lancar. Iya. Tapi kamu jenengan nggak mandi pakai ruatan lagi nggak kan? Enggak. Cuma sekali dulu. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang usahanya masih lancar. Alhamdulillah masih. Nah, terus bapaknya juga tadi proyeknya lancar. Iya. Nah, terus kemarin itu waktu dari sini kan bawa 2 apa 4 ya? Oh iya 4. Bawa 4. Ya. Itu gimana sekarang kabarnya yang dimandiin sama ruatan? Oh iya, jadi gini, kan waktu kemarin saya kan bawa 4. Jadi 4 ini tuh semuanya buat tetangga saya. Jadi gini, kan ada 2 tetangga saya yang emang udah berhasil. Kayak alhamdulillah udah misal ada usaha terus udah mulai lancar dan juga penyakitnya udah mulai sembuh. Tapi yang bikin saya bingung, ada 2 tetangga saya yang udah mandi ruatan tapi sama sekali belum ada perubahan. Itu gimana ya? Apa mungkin cara mandinya yang salah atau gimana? Oh ya, nanti saya jelaskan. Sebelumnya saya pengen tahu dulu kan bawa 4 untuk 4 orang berarti kan? Iya betul. Yang 2 berhasil. Ya. Yang berhasil itu berhasil dalam contoh apa? Jadi yang satu itu punya usaha. Kalau nggak salah itu kayak mie ayam sama bakso. Itu dulunya emang sempat, kan biasanya kalau awal-awal buka itu kan kayak udah gimana ya, maksudnya kayak ada pelanggan gitu karena kan masih baru. Tapi lama kelamaan karena mungkin banyak saingannya, jadinya itu udah nggak laris lagi gitu. Makin redup ya. Iya, terus akhirnya ini kan aku kasih ruatan, terus udah dipakai mandi, alhamdulillah itu udah rame sampai mungkin buka sekitar 4 cabang lagi di daerah lain gitu. Dalam waktu kamu kan kesini paling 2 minggu yang lalu apa? Iya benar. Setelah mandi sudah buka 4 cabang. Iya. Ini beneran Mbak Ratih? Beneran. Masya Allah. Apa ya mungkin gara-gara mandi terus bisa lancar begitu? Kalau menurut sih, iya sih. ya jenengan kan yang sudah merasakan sendiri. Kira-kira orang itu juga seperti itu apa enggak? Iya sih, karena gimana ya, kan kalau misalnya kayak gitu kan gak cuma dari ruatannya doang. Kalau yang saya lihat emang orangnya itu tipikal orang yang dekat sama Tuhannya gitu. Jadi dia mungkin apa ya, kayak ibadahnya itu rajin. Iya, ya, benar. Kalau yang saya dengar juga dia rajin kayak semisal sholat tahajud, istikharah juga. Jadi mungkin terbantu dari itu juga. Iya benar.
Berarti bukan semata-mata karena mandi ruatan terus langsung berhasil. Mungkin kayak contohnya Mbak Rati juga ini. Kalau saya lihat kan solehah, mungkin ya karena rajin beribadah. Jadi setelah mandi tapi tetap rajin beribadah. Jadi berdoa terus sama Gusti Allah meminta rezeki kepadanya sehingga dikabulkan. Kalau yang cuma mandi pengen rezekinya lancar ya susah. Iya, Ya kan, masa ya Gusti Allah mau ngasih-ngasih aja, ya lihat-lihat dulu. Apalagi yang dipikirkan ini orang banyak, nggak cuma satu. Nah terus yang satu itu usaha bakso, yang satu lagi yang berhasil kalau itu kalau nggak salah itu kayak sakit. sakitnya berarti udah menaun, Iya. nggak sembuh-sembuh. Terus mandi, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Iya. Sudah sembuhnya ini dalam arti sembuh, sudah bisa beraktivitas lagi apa sembuh tapi masih berbaring di kasur? Kalau itu sih sudah sembuh total, udah bisa beraktivitas lagi. Sudah bisa bekerja selayaknya manusia normal begitu. Nah, terus yang dua yang gagal ini, yang satu untuk apa? Yang satu untuk apa? Kalau yang itu sama sih, yang satu ada usaha juga, dan yang satunya lagi juga sakit. Itu yang gagal. Iya. Oh, berarti 4 orang ini yang 2 untuk usaha, yang 2 untuk orang sakit. Iya betul. Tapi berhasilnya satu-satu. Iya. Tadi jenengan menanyakan kepada saya, kenapa ya kok nggak berhasil, nggak ada perubahan sama sekali, ya kan? Iya betul. Benar-benar nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada. Kayak orang nggak diobatin begitu. Iya betul. Ya kalau menurut saya sih ya gampang sih. Ya belum jodohnya mungkin. Iya. Ya kan Mbak juga pasti tahu kan. Misalkan ini si Dina sakit kepala, minum Paramex. Paramek sembuh. Mbak Ratih minum Paramek sakit kepala bisa saja nggak sembuh kan? Iya. Nah terus ke dokter lagi. Ke dokter padahal sudah dikenal kan kalau rumah sakit pasti tempat untuk menyembuhkan. Iya. Tapi banyak juga kan yang mati. Iya. Nah itu malah kabar-kabarnya banyak yang dijadikan percobaan. Tapi itu sih saya nggak tahu. Intinya begitu, nanti disampaikan saja kepada orangnya itu yang gagal. Mungkin mandinya yang salah atau mungkin emang belum jodohnya untuk disembuhkan dengan ruatan ini. Ya suruh sabar saja. Terus ngomong-ngomong seperti ini, Mbak Rati kan tadi pesan lagi 2. Iya. Itu maksudnya untuk orang lain apa mau dikasih ke 2 orang yang gagal itu? Kalau saya pribadi sih, saya mau kasihkan ke 2 orang yang gagal tadi ya, karena kan belum sembuh. Jadi saya pikir kalau misalnya mau mandi dengan ruatan ini lagi dan mungkin sambil belajar gitu cara-caranya yang benar, karena kan mungkin siapa tahu yang kemarin itu ada yang salah. Jadi saya mau kasih lagi, siapa tahu kali ini bisa sembuh. Tapi kalau menurut Mbak Rati 2 orang itu kelihatannya dekat nggak dengan Allah? Ya maksudnya minimal ya sabar apa enggak dalam dikasih cobaan itu? Nah itu sih kalau yang saya lihat, orang itu emang kayak tipikal orang yang kayak maunya itu yang instan gitu. Jadi kayak mungkin dia cuma ngandelin sama ruatan ini, nggak sekaligus mendekatkan diri sama Allah. Iya. Berarti usahanya cuma di ini ya, tapi nggak mau berusaha berdoa. Padahal yang nyembuhin Gusti Allah ya. Iya. Dia pengennya ruatan itu yang nyembuhin. Terus berarti cuma 2 ya? Iya. Oh iya, kan kemarin saya kalau nggak salah itu udah pesan tasbih. Nah itu kira-kira Mbak Mangsa bawa nggak ya? Oh, tasbih itu ya, apa namanya, Banyumili ya? Nah iya. Ini. Iya betul. Ini untuk apa Mbak? Mau nih. Kenapa pesen tasbih itu? Karena siapa tahu ini bisa lebih ngarisin usaha saya, dan juga ini kan biasanya kan kalau tasbih kan buat beribadah gitu ya. Iya. Jadi saya mau gunain buat beribadah, lebih mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Ya kalau menurut saya sih, walaupun saya sudah tahu banyak tentang tasbih itu, ya kegunaan tasbih itu cuma satu, yaitu tadi yang seperti yang dengan katakan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau berharap yang lain ya nanti dulu.
Intinya ini berarti ya teman-teman ya, ini juga jadi pelajaran bahwa apa namanya, sudah mandi pun belum berhasil. Terus sedangkan Mbak Ratih mandi sekali berhasil, bahkan usahanya sampai lancar. Terus bapaknya juga yang apa namanya itu pemborong proyek Iya. lancar. Pasti teman-teman di sini langsung yang nonton, ih saya mau mandi ah, saya mau mandi ah. Tapi teman-teman mungkin mohon maaf sekali ini, mungkin ngaca dulu ya, ya kata-kata yang bercermin ya. Maksudnya kelakuannya seperti apa? Kalau misalkan contoh lah, saya sering mabok-mabokan, sering karaokean di tempat-tempat seperti itu, terus mandi dengan itu berharap dikasih rezeki yang banyak, sakitnya disembuhkan, kayaknya agak susah. Tapi kalau kelakuan kita mungkin sering mendekatkan diri kepada Allah, mungkin lebih dipermudah. Jadi seperti itu teman-teman. Terus ini rencananya Mbak Ratih mau nginep di sini atau nanti sore mau langsung pulang? Kalau saya sih niatnya sih mau tidur di sini ya, karena saya juga pengen main sama Dina. Iya, Dina juga. Oh. Terus itu kalau misalnya Dina saya bawa ke Banyuwangi, kira-kira boleh nggak ya? Ya mungkin kan biar Dina bisa kerja di usaha saya gitu. Tuh Din, niatnya baik. Mau nggak Dina? Enggak. Ya gampang mbak, pikir-pikir dulu lah. Boleh deh. Tapi sebelumnya katanya kan sering teleponan, Iya. sering diobrolin nggak itu? Maksudnya Mbak Ratih sering ngajak nggak Dina untuk ke sana? Iya sering, tapi Dina masih bingung, masih pikir-pikir. Apa mungkin takut karena nggak tahu siapa sebenarnya Mbak Ratih? Enggak lah, aman lah ya. Kan udah dekat gitu. Ya kalau mau kesempatan itu ikut juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di sana nggak mungkin kamu dikasih kerjaan yang berat-berat itu nggak mungkin. Pasti kamu dikasih yang ringan-ringan. Mau nggak itu? Gampang. Iya iya. Ya udah, nanti kalau misalkan Mbak Dina pengen kerja berarti tinggal ngubungin Mbak Ratih kapan saja boleh ya Mbak Ratih? Boleh. Boleh kan? Oh. Iya boleh. Kalau saya gimana? Saya bisa lah jadi supirnya atau apanya. Boleh kalau mau. Tapi nanti di sini gimana? Ya udah, mungkin teman-teman ya, ini cerita dari Mbak Ratih tentang apa namanya, ruatan. Alhamdulillah ada manfaatnya. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah mandi ruatan tapi belum merasakan manfaatnya, ya sabar dan belajar ini dari Mbak Ratih sama ceritanya Mbak Ratih. Karena dua orang yang berhasil saja itu, kata Mbak Ratih tadi kan, dilihat dari orangnya memang sepertinya dekat dengan Allah kan. Iya. Ya berarti itu kan membuktikan Allah juga milih-milih orang lah ya. Ini pantas, ini dinaikkan derajatnya, ini nanti dulu, ini belum. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang sedang sakit belum sembuh ya sabar saja. Karena kalau emosi, marah-marah, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar, ya yang ada nggak sembuh-sembuh, terus yang ada dosanya bertambah. Padahal katanya kan sakit sedang dikurangin dosanya. Iya, betul. Tapi kalau sakit tapi marah-marah kan bertambah juga dosanya. Jadi sebaiknya orang yang sakit itu mending sabar, mendekatkan diri sama Allah, biar kalau mati itu minimal dosanya berkurang, pahalanya bertambah. Kalau sakit marah-marah, lagi sakit bukannya berkurang pahalanya, malah ditambah dosanya. Kalau mati itu bahaya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya sudah, mungkin Mbak Ratih kira-kira ingin ada lagi yang ingin disampaikan nggak di video ini? Paling itu sih kalau buat teman-teman yang sekiranya mau mandi sama ruatan ini, intinya jangan cuma ngandelin sama ruatan ini doang, tapi lebih memperbaiki diri buat lebih dekat sama Allah. Karena kan kita nggak cuma bisa ngandelin ruatan ini ya, karena kan yang ngatur semuanya itu kan sama Allah semua gitu. Tuh teman-teman ya, dengar, dan Mbak Ratih sendiri yang sudah membuktikannya. Kalau Mbak Ratih mungkin nggak dekat dengan Allah, Mbak Ratih juga sepertinya
tidak dikasih semua ini. Yaudah, berarti cukup sekian ya teman-teman. Ini nanti saya pastinya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Ratih. Nanti setelah itu saya mau pergi ke tempatnya Mas Waji, sedang mau bantu Suro. Nanti Mbak Ratih di sini sama Dina, apalagi Mbak Ratih kan mau nginep. Ya terserah. Besok kalau mau pulang ya kabar-kabar biar saya bisa ke sini lagi. Ya udah, mungkin teman-teman ya cukup sekian. Mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi